Setia kepada pemimpin itu artinya kita adalah anak buah yang baik, anak buah yang menghormati pimpinan. Sekalipun pimpinan salah, kita menghormati dia sebagai pimpinan, tapi kesalahannya tidaklah kita ikuti. Jadi kalau pimpinan salah, kita bisa memberikan masukan dan masukan supaya ke depannya pimpinan jangan sampai membuat keputusan yang salah. Karena pimpinan juga bisa salah, kader atau anggota pun bisa juga salah. Maka semestinya harus saling memperbaiki. Jangan pula pimpinan salah, anak buah ikut-ikutan. Maka apa yang terjadi? Nyungsep, ya, nyungsep bersama-sama. Nah, apa yang dilakukan oleh anggota kader partai ini adalah patut dicontoh, patut dicontoh. Sekalipun ketua umumnya berkelakuan agak lain kali ini, tapi dia tidaklah menjelekkan pimpinannya, ketua umumnya, tapi dia memberikan gambaran apa yang seharusnya dilakukan. Banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener apa enggak? Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja, ini ijazah saya, gitu loh. Ini kenapa gaduh? Karena pembuktiannya sangat sederhana. Pembuktiannya tidak perlu harus menghebohkan publik semacam ini, ya. Memang tidak perlu Jokowi harus membuktikan ijazahnya itu asli atau tidak. Yang harus membuktikan adalah yang menuduh ijazah itu palsu, ya. Tinggal datangi instansi, ya, entah Gajah Mada, entah Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah, nomor ijazah yang bersangkutan itu pasti ada di kementerian. Nah, saya mengomentari sesuatu yang sangat simpel untuk dibuktikan kok bikin heboh. Tuduhan itu sebaiknya disampaikan pada instansi-instansi yang memang mengeluarkan ijazah atau pernah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Yang jelas bahwa KPU di wilayah Surakarta 2 kali mengatakan ijazah itu asli, yang tentunya diverifikasi faktual dengan instansi atau dinas-dinas terkait. Untuk ijazah SD, SMP, SMA tentu di wilayah Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Atas, ya, atau kalau universitas ya di dinas-dinas terkait Dirjen Pendidikan Tinggi. Nah, inilah video yang saya maksud tadi, ya. Sebenarnya si Ibu Megawati ini ya masih terbawa emosional dalam menilai ijazah Bapak Jokowi atas apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi yang berseberangan dengan partai yang mengusungnya di waktu yang lalu, ya. Jadi si ibu ini belum bisa berdamai dengan dirinya atas kekalahan yang dia dapat, kekalahan calon yang dia dapat melawan calon yang didukung oleh Bapak Jokowi. Tidak ada yang salah memang, tapi memang dia jadi menilai berdasarkan emosinya, ya. Dia bilang kalau ada ijazahnya. Bukankah selama ini, ya, Bapak Jokowi mendaftar, ya, mencalonkan diri menggunakan ijazah, artinya ada itu ijazah, ya kan? Tapi karena perseteruan mereka, ibu ini kebawa emosi sehingga dia mengatakan kalau ada ijazahnya tunjukkan saja. Padahal rakyat, orang-orang yang tidak senang dengan Bapak Jokowi, mereka tidak menginginkan tunjukkan saja. Ditunjukkan pun mereka tidak akan percaya. Makanya dalam hal ini Bapak Arya Bima, ya, Arya Bima mengatakan hal ini sangat mudah untuk dibuktikan. Apa yang terjadi selama ini, ya, saat dia mencalonkan diri, kemudian, dan ini pembuktiannya bukanlah untuk Jokowi, tapi mereka yang menerbitkan ijazah itu sendiri. Jadi jangan diarahkan ke Bapak Jokowinya. Nah, itu kata beliau. Jadi Bapak ini sudah move on. Di beberapa waktu yang lalu juga dia keras, ya, juga dia keras terhadap
sikap Bapak Jokowi waktu itu, ya. Tapi berjalannya waktu, dia melihat tidak baik juga menunjukkan sikap yang selalu berseberangan. Ya kalau memang benar, ya benar. Kalau salah, ya salah. Ya, toh selama ini bahwa partai mereka lah yang mengusung Bapak Jokowi, tentunya dengan menggunakan ijazah yang itu. Jadi kalau Ibu Megawati mengatakan kalau benar ijazahnya ada, tunjukkan saja. Nah, ini kan sudah membohongi dirinya. Bukankah selama ini Bapak Jokowi mendaftar pakai ijazah itu? Iya kan? Makanya saya bilang tadi, Ibu ini belum berdamai dengan dirinya. Belum berdamai dengan amarahnya karena kekalahan Pilpres kemarin. Tetapi bagus ada Bapak Arya Bima. Ya, Bapak ini bagus adanya. Dia tidak lagi menyalahkan Bapak Jokowi dalam hal ijazah ini. Memang tidak pantaslah disalahkan. Kalau hal-hal yang lain, beda politik, beda pilihan, mungkin dia tidak bisa terima. Karena bagi mereka juga bahwa Pak Jokowi besar itu karena PDIP. Itu sudah permanen di pikiran mereka, menurut saya, ya. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini, ya kalau salah, salah. Kalau benar, ya kita sampaikanlah benar. Jangan pula kita ikut-ikutan salah. Sekalipun apa yang disampaikan oleh Bapak Arya Bima ini harus berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umumnya. Ya, dia berani mengatakan itu. Itulah kehebatan sebagai anggota. Ya, sebagai anggota, kalau pimpinan salah, kita tidak perlu menyatakan itu salah, tapi kita bisa memberikan masukan, memberikan pandangan. Karena kalau pimpinan salah, tidak harus serta-merta digulingkan, tidak harus serta-merta digantikan. Karena pimpinan juga bisa salah. Siapapun kita bisa aja salah. Cuman kesalahan itu jangan berlarut-larut. Kalau sudah salah, dikasih tahu, ya diperbaiki. Janganlah ngeyel seperti grup yang di seberang sana itu, ya kan? Sudah dikatakan asli, dibilang palsu. Ya, dikatakan dari sekolahnya asli, mereka bilang palsu. Dikatakan dari universitasnya asli, dia bilang palsu. Dikatakan dari kepolisian laboratorium asli, dibilang palsu. Mereka bilang harus ditunjukkan. Ketika ditanya juga, kalau ditunjukkan sudah beres? Enggak dong, belum beres. Kita harus teliti, kita harus periksa. Lah, jadi kalau Roy Suryo yang periksa, Dr. Tifa sama si Resmin yang periksa jadi asli. Sementara keahlian mereka, kepakaran mereka, keilmuan mereka masih juga diragukan. S3-nya Resmin ada juga, entah itu benar entah itu salah, yang pasti diragukan. Kepakarannya Roy Suryo entah itu benar entah itu salah, karena itu dia yang klaim sendiri, dia pakar. Keilmuan keakademisan dari Dr. Tifa entah itu benar entah itu salah, karena apa? Dia dokter yang diperiksa malah ijazah, bukan sakit penyakit. Jadi wajar kalau mereka tidak bisa menerima ketika dikatakan asli, karena mereka juga menurut pandangan saya berada pada jalur yang salah. Terima kasih untuk Bapak Arya Bima, Anda bisa memberikan pandangan sekalipun telah berbeda arah dengan Bapak Jokowi. Anda tidak bisa membohongi masa lalu bahwa kalian pernah bersama-sama. Kalian pernah mencalonkan Bapak Jokowi sebanyak 5 kali, 2 kali menjadi presiden. Itu tidak bisa dibohongi. Maka ketika kalian ikut menilai negatif terhadap ijazahnya Bapak Jokowi, di situ menjadi kesalahan besar. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak Arya Bima mengatakan itu hal yang gampang untuk dibuktikan dan tidak menyalahkan Jokowi. Saya salut untuk PDIP oleh karena Arya Bima.